Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Jadi ini pertanyaan terkait saham Bukalapak. Analisa saham Bukalapak hari ini seperti apa? Apakah saham Bukalapak naik atau turun? Jadi nantinya dia akan bergerak kemana? Apakah saham Bukalapak akan naik lebih tinggi dari yang sebelumnya, ataukah akan turun dengan penurunan yang signifikan melihat dari kinerjanya saat ini. Nah, seperti apa penjelasannya teman-teman? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, analis.co.id, teman-teman, channel analis saham syariah. Jadi pertanyaan soal Bukalapak, ini ada yang bertanya soal apakah saham Bukalapak nanti akan naik atau turun. Jadi perlu saya jelaskan secara umum saja gambarannya. Jadi ya namanya saham itu pergerakannya bisa dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah karena kinerja. Yang kedua adalah karena gejolak pasar. Gejolak pasar ini banyak sekali faktornya, terutama saham yang baru IPO itu cenderung akan bergerak naik. Tapi teman-teman harus tahu, mungkin ada di antara teman-teman yang sudah membeli saham Bukalapak dan saat ini belum keluar dari saham tersebut karena mungkin nyangkut sahamnya sekarang sudah turun di harga 800-an. Maka saya sampaikan bahwa beli saham IPO itu harus diketahui bahwa umumnya orang hanya menggunakannya untuk trading. Jadi trading jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang itu sulit untuk kita katakan bahwa itu cocok untuk jangka panjang, karena investasi jangka panjang terutama dalam analisa fundamental itu butuh data paling tidak minimal 5 tahun terakhir untuk menilai kinerja perusahaan tersebut baik atau tidak, dari waktu ke waktu terus bertumbuh atau tidak. Nah, kalau kita tidak punya data yang cukup untuk menganalisa saham tersebut akan naik atau tidak, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa saham itu bisa untuk jangka panjang. Jadi kalau teman-teman tanya Bukalapak bisa untuk jangka panjang atau tidak, saya pribadi untuk saat ini belum bisa memutuskan bahwa saham tersebut bisa untuk jangka panjang, karena yaitu tadi data kita tidak cukup untuk menganalisa, karena ini adalah saham yang baru IPO di 2021. Nah, pertanyaannya sekarang, valuasi Bukalapak itu murah atau tidak? Teman-teman harus tahu dengan harga terbaru yang saat ini adalah Rp885 per lembar. Maka kalau kita hitung dari data keuangannya, maka book value atau nilai buku dari Bukalapak itu saat ini itu hanya 29. Bandingkan 29 poin atau 29 perak berbanding dengan 885 saat ini, itu artinya PBV, price to book value, untuk Bukalapak saat ini lebih dari 30 kali teman-teman. Jadi mau dikatakan murah, ini sudah sangat mahal sekali. Kenapa bisa setinggi itu? Karena teman-teman harus tahu datanya. Jadi yang data kuartal 2 2021 yang terbaru, karena saham ini adalah saham yang baru IPO, teman-teman harus tahu bahwa net income-nya Bukalapak itu minus. Jadi minus 766 miliar dengan penjualan yang hanya 863 miliar. Jadi teman-teman jangan mengira bahwa perusahaan atau saham itu ditentukan dari nama besarnya. Itu nama besar hanya sebagian kecil yang bisa menjadi penggerak dari saham itu akan bergerak lebih tinggi lagi atau tidak. Tapi yang sangat menentukan adalah kinerjanya. Teman-teman harus tahu bahwa Bukalapak saat ini sedang rugi karena dari total salesnya atau total penjualannya itu 863 miliar saja, sedangkan net income atau laba ruginya itu minus 766 miliar. Ini yang menyebabkan kenapa PBV dari Bukalapak itu sangat rendah teman-teman. Kalau di harga 885 itu hanya 29 atau setara dengan 30 kali PBV-nya.
ya kurang lebih 30,5. Nah, sekarang kita lihat dari valuasi price to earning ratio-nya. Price to earning ratio itu kalau kita lihat earning per share-nya bahkan minus 7 saat ini. Sehingga kalau kita hitung price to earning ratio-nya itu minus 63, teman-teman. Jadi antara PBV dengan PER itu bedanya. Kalau PBV misalnya rugi, itu nilainya akan naik. Sedangkan price to earning ratio, kalau misalnya rugi earning per share-nya minus, maka nilai PER-nya juga akan minus. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini layak investasi atau tidak? Kalau saya katakan, teman-teman, untuk jangka panjang tidak. Untuk trading pun dengan valuasi yang seperti ini, maka saya katakan bahwa kurang layak untuk kita investasi. Tapi ada teman-teman, bagi yang mau trading, saham ini hanya cocok untuk analisa teknikal saja. Kalau analisa fundamental jelas negatif untuk masuk di saham ini. Tapi kalau analisa teknikal itu berbeda lagi, teman-teman. Bisa saja orang yang membeli saham itu hanya fokus di grafiknya, pergerakannya, candlesticknya, maka dia akan tetap membeli saham tersebut. Dan saya pribadi, karena bukan bagian dari orang yang berpaham analisis teknikal yang menggunakan analisis tersebut secara murni, melainkan hanya untuk timing beli saham saja, maka saya belum tertarik untuk membeli saham Bukalapak. Jadi teman-teman, kalau misalnya memutuskan ingin membeli saham Bukalapak, saran saya lihat perkembangannya. Kalaupun ingin trading, karena saya tidak mengatakan bahwa saham ini tidak akan naik, saham ini bisa saja naik kalau ada isu positif nantinya yang akan datang, misalnya terkait karena COVID sudah reda dan kemudian banyak orang yang masuk di saham ini, maka terkadang baik fundamentalnya baik atau buruk, maka bisa saja sahamnya akan tetap naik. Tapi kalau dari segi analisis fundamental, saham ini kurang cocok untuk investasi, teman-teman. Untuk trading pun sekarang karena sahamnya masih sideways, masih bergerak datar, maka lebih baik wait and see saja. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Jadi teman-teman, itu jawaban saya soal saham Bukalapak. Kalau dikatakan akan naik, bisa saja terjadi, tapi bukan karena fundamentalnya, tapi karena faktor sentimen positif dari saham tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman, soal saham Bukalapak. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.